Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Misi utamanya adalah agar beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi para santri, para siswa, wali santri, wali murid, juga para pemirsa sekalian yang berbahagia semuanya, sepanjang kita masih mengaku sebagai manusia, maka punya kewajiban untuk beribadah. Jadi kalau ada orang masih hidup tidak mau beribadah, berarti dia mendaftarkan diri sebagai makhluk yang tidak bernama manusia. Karena Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ibadah itu? Majelis Tarjih Muhammadiyah merumuskan ibadah adalah sebagai berikut. Al-ibadatu hiyat taqarrubu ilallah bimtithali awamirih wajtinabi nawahih wal amali bima adzina bisyari'. Jadi ibadah ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan apa-apa yang diizinkan oleh Allah. Pemirsa yang saya banggakan, jadi prinsip dasar beribadah adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kegiatannya itu berkisar pada 3 hal. Yang pertama menjalankan perintah, yang kedua menjauhi larangan, dan yang ketiga mengamalkan apa-apa yang diizinkan oleh Allah. Yang ketiga ini cakupannya menjadi sangat luas sekali. Nah, yang ketiga inilah yang disebut dengan ibadah umum. Jadi Majelis Tarjih membagi ibadah menjadi 2 macam. Ada ibadah umum dan ada ibadah khusus. Fal amatu kullu amalin adzina bisyari'. Ibadah yang bersifat umum ialah amalan apa saja yang diizinkan oleh Allah. Dan ini seluruh aspek kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, kalau kita berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu berarti telah beribadah. Jadi kalau ada santri belajar, siswa belajar membaca atau menuntut ilmu yang lain, kalau taqarrub ilallah motivasinya, maka belajar itu bernilai ibadah. Bapak Ibu di rumah bekerja dengan sebaik-baiknya, atau ibu memasak di dapur, kalau misinya mendekatkan diri kepada Allah, maka memasak di rumah pun itu juga bernilai ibadah. Nah, sedangkan yang kedua adalah ibadah khusus atau lebih dikenal dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah ditentukan, ya, tata caranya, waktunya yang terinci. Itulah yang namanya ibadah khusus. Nah, ibadah khusus itu misalnya berwudu, sholat, ibadah puasa, kemudian ibadah haji, dan lain-lain, itu disebut dengan ibadah khusus. Karena
tata caranya sudah tertentu secara terperinci dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ibadah khusus ini sangat terbatas dan sangat khusus. Karena khusus maka manusia tidak boleh mereka-reka. Dalam hal ini kita cukup mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang mengubah tata cara beribadah yang khusus ini, baik dengan cara menambah, mengurangi, atau mengadakan hal yang baru, maka itulah yang dinamakan bid'ah. Jadi yang namanya bid'ah itu hanya menyangkut ibadah mahdhoh atau ibadah khusus. Sedangkan pada urusan ibadah umum atau yang kita kenal dengan muamalah duniawiyah itu tidak ada yang namanya bid'ah. Justru membutuhkan kreativitas, membutuhkan inovasi. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana tata cara kita atau hal-hal yang perlu kita miliki agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa jadi perilakunya sama, tetapi kalau motivasinya berbeda, maka yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Itu sangat boleh jadi. Maka sesungguhnya agar ibadah kita itu diterima, secara garis besar ada dua syarat yang harus dimiliki, yakni tulus motivasinya dan benar tata caranya. Jadi harus ikhlas, ya. Ikhlas itu tulus, bukan punya pamrih yang lain, ya. Kalau tulus itu ya semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah semata. Pemirsa sahabat Menara Ramadan yang saya banggakan, dua hal itu harus kita miliki untuk ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus. Jadi dua saja syaratnya, ya. Jadi yang pertama ikhlas atau tulus, yang kedua benar tata caranya. Meskipun hatinya mengatakan ikhlas, tetapi kalau tata cara yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, maka itu tidak diterima juga. Atau sebaliknya, tata cara yang dilakukan sesuai dengan tuntunan, tetapi tidak ikhlas, misalnya beribadah karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang, maka itu tidak diterima juga. Jadi pemirsa Menara Ramadan yang kami hormati, saya mengajak kepada kita bersama, marilah kita lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, baik ibadah mahdhoh maupun ibadah umum dengan dua pedoman tadi. Tulus motivasinya dan benar tata caranya. Atau dengan kata lain, tulus dan lurus gitu. Juga serius. Nah, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Menara Ramadan yang saya hormati, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.